cerita. Jadi maksud saya begini, dengan sway ini kita bisa menceritakan. Halo? Belum ada suaranya kah? Saya menceritakan tentang kelulusan di SMP Negeri 3 Kebumen. Kebetulan waktu itu di SMP Negeri 3 Kebumen mengumumkan siswanya dengan online. Nah, di sini yang pertama Tito kebetulan dikasih banner SMP 3, kemudian di bawahnya dibuat identitas. Kebetulan tugas waktu itu selalu membuat identitas. Jadi saya kasih identitas nama, kemudian di bawahnya baru saya mulai bercerita. Cerita yang pertama tentunya karena saya menceritakan perpisahan di SMP 3, saya buat pembukaan. Jadi dengan sway kita bisa menceritakan apa yang terjadi di kita, kemudian bisa juga kita membuat pembelajaran tadi, media pembelajaran, atau kita bisa menceritakan profil kita dan sebagainya. Nah, di sini ada pertama saya buat gambar dengan judulnya, kemudian ada cerita. Jadi teks yang dimunculkan di situ plus teks di sini saya menceritakan pembukaan, kemudian di SMP 3 yang secara online, kemudian ada sambutan waktu itu kebetulan dari Bapak Wakil Bupati, kemudian dari alumni SMP 3 ini kebetulan Bapak Darori waktu itu memberi sambutan, dan kebetulan karena waktu online, jadi Pak Daruri itu tidak datang ke SMP 3 tetapi sambutan online. Kemudian saya simpulkan yang intinya Pak Daruri itu alumni dari sini walaupun rumahnya di Petanahan. Kemudian acara selanjutnya di situ ada karena di sini itu bisa macam-macam. Jadi isinya bisa teks, bisa video, bisa foto. Untuk video kebetulan SMP 3 melaksanakan perpisahan ini ada berita masuk ke Ratih TV, sehingga saya tampilkan juga di situ ada ditambahkan Ratih TV. Kemudian pengalungan samir. Jadi di rumah itu kita mengadakan istilahnya seperti upacara sendiri, suruh pakai baju OSIS, kemudian ibunya atau bapaknya yang disuruh mengalungkan samirnya. Jadi waktu itu saya mengalungkan samirnya di foto, kemudian menambahkan foto-foto yang lain. Di situ ada caranya menambahkan. Nah, di situ maaf yang terakhir ada menambahkan juga ininya. Kita bisa embedkan, di mana embedkan ini saya menampilkan survei, di mana saya hanya menanyakan bagaimana dengan penayangan saya ini. Kemudian share, begitu di share kita bisa membuka ini di secara online. Misalkan kita play, setelah itu maka ini hasilnya. Loading, kemudian. Tapi kalau kemarin Bu Asi itu ke samping, saya pakai yang ke bawah. Jadi saya ke bawah, maaf ini agak pelan. Nah, pembukaan di mana pembukaan itu SMP Negeri 3 ada upacaranya. Kemudian masalah warna kalau tadi yang intinya itu tadi tidak pakai warna, tetapi kita bisa atur juga dengan warna apa cerita kita tadi.
kemudian sambutan alumni, kebetulan kemarin beliau menampilkan ini, saya tambahkan dengan cara kemudian seperti itu, kemudian di bawahnya teksnya saya background dengan warna hijau. Kemudian disimpan. Nah, ini kita bisa buka. Jadi nanti panjenengan kalau membuat misalkan ngambil YouTube pelajaran misalkan mikroskop atau cara menggunakan mikroskop atau pengenalan mikroskop bisa juga dimasukkan ke sini. Jadi nanti video anak-anak bisa melihat di sway kita. Kebetulan waktu itu SMP 3 itu masuk ke TV Prati TV. Nah, saya tampilkan karena tuntutannya waktu itu adalah harus ada videonya, harus ada fotonya, kemudian harus ada teksnya, sehingga saya masukkan semua itu. Ternyata lama sekali. Maaf. Terakhir baru pengalungan Samir. Nah, di sini foto yang banyak sekali dikirim itu bentuknya macam-macam. Ada pilihannya di situ. Bisa tumpuk-tumpuk atau bisa jejer-jejer atau bisa ke bawah. Saya memilihnya yang tumpuk-tumpuk. Ini nanti kalau diklik itu bisa berpindah. Klik dia akan pindah, klik dia akan pindah. Begini. Nah, itu macam-macam cara. Kemudian terakhir karena kemarin waktu tugas itu harus membuat angket. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Muhammad Amiruddin berharap siswa SMP Negeri 3 Kebumen saya mintakan kepada yang mengamati atau katakanlah ini saya share secara online dengan alamat link saya dibuka, maka saya cuma nama lengkap, alamat lengkap, kemudian tanggal lahir. Yang saya tanyakan adalah karena istilahnya survei. Ini adalah cerita pengalaman pribadi kelulusan anak secara online. Bagaimana pendapat Anda tentang urutan penayangan ini? Jadi saya cuma survei saja. Jadi tidak soal. Tetapi seandainya nanti panjenengan buat ini adalah untuk siswa kita, maka format ini diisi dengan soal atau mungkin dengan yang lainnya. Karena ini yang form. Nanti Pak Aziz bisa menjelaskan bagaimana pembuatan form. Jadi ini form dari form. Angket survei, kemudian tuliskan saran demi baiknya pemirsa dapat menikmati survei ini dengan baik. Hanya saya kemampuan saya hanya membuat seperti ini sehingga nanti panjenengan untuk membuat sesuai dengan hubungannya dengan pembelajaran kita di kelas. Saya kira itu dari saya contoh sway ya. Untuk pembelajaran di kelas kita membuat sway ini dikirim ke misalkan grup kelas yang tentunya isinya bukan cerita seperti ini tapi materi. Saya kira itu dari saya. Barangkali tadi saya keluar. Nggak tahu keluar. Ya ini. Oke. Saya kira itu dari saya, mohon dilanjutkan oleh Pak Aziz. Mungkin sudah cukup, Putri. Ya. Barangkali ada yang bertanya, Putri. Oke, terima kasih Bu Rina yang sudah melengkapi untuk penyampaian materi SWAY. Untuk sesi yang berikutnya yaitu tentang form. Nanti ini akan disampaikan oleh trainer kita Bapak Aziz Mustafa.
Jika Bapak Ibu peserta nanti akan bertanya tentang SWAY maupun form, bisa nanti di akhir sesi ya. Di akhir sesi atau di sesi yang keempat nanti Bapak Ibu bisa diberi kesempatan untuk bertanya sebelum kita nanti mengerjakan tugas bersama-sama. Baik, kita mulai untuk yang formnya pada Bapak Aziz Mustafa, disilakan. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya belum masuk sendiri nggak kerasa. Jadi tadi saya menggunakan cek, halo, yang lain. suara saya masuk? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih tadi Bu. saya keluar dengan sendirinya. Saya menggunakan dua Chrome. Tadi tempatnya Bu Rina, yang satu tempat saya. Bisa ya, bisa aja. Oke, sebenarnya saya mau menyambung tentang SWAY. Tentang SWAY, selain tadi bisa menayangkan suatu cerita, kita bisa juga membuat suatu modul pembelajaran itu menggunakan media SWAY. Ini salah satu contoh modul pembelajaran menggunakan SWAY ya. Jadi kita mungkin besok jadi benar-benar daring kita pembelajaran di sekolah. Artinya 3 hari kerja, 3 hari daring, 3 hari tatap muka, anak berangkat ke sekolah, yang 3 hari ini belajar dari rumah. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan media ini untuk penyampaian materi. Jadi anak bisa membuka media seperti ini secara online, gitu. Jadi tidak hanya untuk suatu cerita, tapi juga bisa membuat modul, gitu ya. Saya membuat modul, kemudian nanti disisipi di situ, nanti disisipi dengan soal-soal menggunakan form ya, form. Atau nanti ada kuis. Saya masuk ke home, menunya, masuk ke menu form ya. Materi kita selanjutnya yaitu tentang form. Form di sini ada 2 tipe. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah formulir. Yang kedua adalah kuis. Formulir itu bisa kita pakai untuk membuat suatu angket. Yang kuis bisa kita pakai untuk membuat soal online. Keunggulan di sini sebentar kok Lola. Sebentar nih Lola ya. Oke, saya kembali ke awal. Saya paling nggak sabar kalau ada internet Lola. Selalu saya refresh. Oke, kembali ke awal. Office.com. Oke. Menu form, where are you? Oke. Form. Nah, di Microsoft Form ini begitu kita membuka menu form, itu nanti akan muncul 2 buah pilihan. Oh iya, Lola banget. Kalau saya misalkan dari HP nggak asik ya. Oke, kalau memang warnanya belum sempurna seperti ini, memang jaringannya Lola. Saya mau matikan internet salah satu di sini. Tak putus. Oke ya, muncul seperti ini, di close saja. Ada ini tanda silang yang di pojok ini. Kita close saja. Nah, di sini muncul 2 buah menu, yaitu form dan quiz ya. Jika kita mau buat soal, kita pakai yang quiz. Jika kita mau buat daftar hadir misalkan, kemudian buat angket, itu pakai new form. Kita coba pertama membuat angket. Gini. Salah satu syarat sekolah
dibuka atau anak-anak datang tatap muka di jenjang SMA yang saya dengar, itu harus ada angket kesediaan orang tua, persetujuan orang tua untuk menyetujui anak berangkat ke sekolah. Nah, bagaimana caranya? Itu ada suatu permasalahan seperti itu. Misalkan, bagaimana solusinya sekolah tersebut membuat angket padahal si orang tua dan siswa juga tidak ke sekolah pada waktu itu. Kita bisa buat angket persetujuan keberangkatan siswa ke sekolah, misalkan. Nah, kita isi deskripsinya. Silakan Bapak dan Ibu isi form berikut dengan benar dan jujur. Kayak soal itu ya. Ya, karena sejujurnya itu kan ini berkaitan dengan nanti tindak lanjutnya dari angket seperti ini, apakah kalau ini kan kayak polling ya. Nah, di sini muncul pertanyaan, kalau misal kita menambahkan pertanyaan. Add new, ada beberapa pilihan. Yang pertama choice, ini pilihan ganda. Yang text ini berupa essay. Rating ini mungkin yang tidak ada di sebelah rating ya. Kemudian date itu untuk mengisi tanggal lahir. Bisa juga yang lainnya ranking atau mengunggah file dan yang lainnya. Yang pertama saya pilih yang choice gitu. Oh sorry, yang pertama biasanya identitas. Saya pilih yang text. Nama lengkap siswa. Oke, required ini wajib ya. Oke, add new lagi. Kelas. Misal gitu ya, kelasnya untuk milih, misal kelas 10A, 10B, 10C. Nah, oke, ini mengganggu saja. Nah, kemudian buat ini. Setujukah Bapak Ibu dengan pembelajaran tatap muka? Ya, ini kenapa saya typo? Oke, setuju. Tidak setuju. Nah, tadi ada bintang-bintang gitu ya, juga ya bisa kita gunakan juga. Itu untuk penilaian. Misalkan kita pakai rating ini ya, yang ini rating. Oke, ya klik nanti akan muncul question dan ada bintang-bintangnya. Question, misal seberapa baikkah pelayanan dari SMA VIP Al-Huda Kebumen. Pokok saya bawanya SMA. Saya ngajar SMA sama SMP. Bintangnya juga kita bisa sesuaikan. Misalkan kita mau bintangnya yang dimunculkan ada 10 bintang. Star ini juga bisa kita ganti dengan angka gitu ya. Atau star biasa Bapak, biar lebih menarik. Nah, untuk contoh mungkin cukup seperti ini. Nah, pengaturan-pengaturan yang lain, keunggulannya daripada yang di sebelah itu ada yang di sini setting ya pengaturannya. Nah, oke, perhatikan
yang dua ini ya. Anyone with the link can respond. Artinya yang tidak punya akun Guru Inovatif maupun akun Jateng Pintar itu bisa membuka. Nah, ini aja biar aman ya. Dengan catatan dalam form tersebut tidak ada perintah untuk mengunggah file. Jika ada, maka yang mengisi angket itu diwajibkan untuk login. Tapi kalau yang di atas ini itu tidak perlu login. Yang kedua, ini tidak ada di sebelah form sebelah, harus memasukkan settingan yang lainnya. Yang di sini ada start date, kemudian end date. Kita bisa mengatur kapan mulainya form ini dibuka, kapan form ini ditutup, gitu ya. Misalkan form ini mau saya buka itu jam 2.30 ya. Nanti akan ditutup jam 4 ya. Ini jam 2.15 ya. Oke, PM ya, sekarang PM ya. Saya tutup nanti jam 4. Seperti itu. Nah, kemudian kita share formulirnya. Kita share. Nah, ini kan muncul settingan ini, anyone with the link can respond. Berarti siapapun bisa membuka formulir ini. Kita copy, kita buka di new tab, enter. Ininya memang panjang, Bapak Ibu bisa menyingkatnya. Oke, kita perhatikan. Sabar loading. Innaloha ma'asobirin. Ya Allah paling ono sabar. Kadang ya udah sabar. Mohon bersabar ya Bapak Ibu semuanya. Nanti untuk gambaran soalnya salah satunya nah ini coba. This form is currently not accepting response. Ini apa artinya Putri ini yang paham, guru bahasa Inggris. Form ini tidak bisa menerima respon karena apa? Karena tadi disetting mulainya itu jam 2:15. Begitu kan? Coba kita bahas settingan. Kita ubah form ini bisa dibuka mulai jam 2 dan ditutup jam 4. Nah, ini otomatis menyimpan ya. Tidak di Word itu kan harus disimpan. Ya, udah tersimpan. Kita lihat preview saja. Nggak usah share. Kita lihat previewnya. Nah, bisa dibuka. Atau link yang tadi ini nggak bisa dibuka, kita refresh. Ya, cara merefresh Windows mungkin ada yang kemarin nanya bisa menggunakan F5 atau bisa menggunakan yang ada di ini ya, klik search gitu aja. Kita lihat formnya. Angket persetujuan ya, Allah nulisnya typo ya, persetujuan. Nah, bisa dibuka seperti itu formnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini salah satu fasilitas di Office 365. Yang kedua, membuat kuis. Buat kuis langkahnya sama, klik form, kemudian kita pilih yang kuis. Ya Allah, paling Allah sabar. Ini kalau sabar begini nggak usah panik ya, ini memang internetnya loh. Ada juga yang nanya, ini saya bukan nggak bisa ya internetnya itu yang lola.
emang kendala dalam BDR, kendala dalam PJJ itu ada di jaringan. Siswa itu nggak punya sinyal lah, siswa nggak punya HP. Ya ini new quiz. Ini salah satu keunggulan nanti yang akan saya paparkan, keunggulan dari Google Form. Ya saya sebut ini aja langsung aja. Kita membandingkan dua platform nggak apa-apa. Untuk membandingkan nanti bisa jadi pilihan Bapak Ibu mau menggunakan Google Form maupun dari Home Office. Dalam Google Form itu ketika kita menulis suatu soal bentuk cerita gitu ya, soal ulangan bahasa matematika, saya ngajarnya matematika, saya nanti nggak mudah, matematika kelas 7. What? Ada apa ini? Wait. Sabar. Muncul Windows-nya minta diupdate. Ini kalau connect internet kayak gini nih, Windows-nya langsung kedetek minta update. Ya, bisa kita tunggu 1 jam, setiap 1 jam berarti ada pemberitahuan. Oke. Kelas 7 bab bilangan bulat. Oke. Silakan jawab pertanyaan berikut. Misalkan ini ya, salah matematika aja yang sesuai dengan saya. 5 tambah 7 sama dengan 10. 5 tambah 7 piro ya? 12. Oke, bagaimana cara menulis soal betul yang betul di mana? Kita klik pilihannya, kemudian di sebelah kanan ini muncul tanda centang ya, centang ada komentar, bisa kita menghapus ini ya tadi. Saya klik di sini, yang betul adalah 12. Nah, correct answer, poinnya saya beri poin 20. Nanti rencananya mau buat 5 soal. Oh iya, jangan lupa wajib dikerjakan. Kemudian kita buat soal yang kedua. Soal kedua bisa berupa sama kayak tadi di form, bisa berupa pilihan ganda, bisa berupa teks, bisa berupa penilaian, ataupun ini untuk tanggal lahir atau Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal. Nah, bisa menggunakan teks. Kita mau yang teks. Nah, keunggulan di sini dalam membuat soal yang ada 2 paragraf, misalkan kerjakan soal carilah himpunan penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel berikut. Ini bisa klik enter gitu. Kalau di dalam ini salah, dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut. Kalau di Google Form itu nggak bisa klik enter, tapi di sini bisa klik enter. Persamaan x tambah 2y sama dengan 5. 2x ditambah 4y sama dengan 6. Ini buat hasil lembora. Soalnya saya buat soal iseng gitu. Ini poinnya bisa kita ganti 10 apa berapa seperti itu. Terus nambah. Nah, ini kan bisa berupa soal ini. Nah, mungkin kita akan nanti lebih banyak tentang tanya jawab saja. Untuk cara membagikannya sama ya. Membagikannya sama, bisa share langsung, ini bisa share gitu ya, langsung gitu. Ini kita setting aja yang anyone, kemudian copy, terus dibuka di tab. Nah, gitu.
atau mau kita pendekkan pakai s.id linknya kalau terlalu panjang. Salah satu fasilitas untuk memendekkan link, linknya nggak panjang-panjang, dan kita bisa menyesuaikan penamaan linknya. Kalau belum punya akun, bisa klik mendaftar. Kalau sudah, masuk, gitu ya. Nah, di sini ada menu untuk masuk dengan Google. Saya lebih suka masuk dengan Google. Jadi Google saya, email saya sudah tak buat untuk banyak kali akun-akun ya. Ini saya tambahkan bagaimana cara memendekkan link. Soalnya semua link yang dibuat oleh Microsoft, oleh meeting, untuk membuat soal form, sesuai itu panjang-panjang. Gitu. Nah, saya mau memendekkan linknya biar nanti kelihatannya enak dilihat ya. Masuk pakai email saya. Masih cakep ini. Seperti apa ya? Oh, aku tuh yang milih. Sabar ya loadingnya ini. Oke. Ini cara memendekkan link ya. Salah satunya s.id, tempel di sini yang tadi kita sudah copy. Nah, kemudian turun. Ini bisa diganti Bapak Ibu. Misal tadi kan ulangan, bilangan, nggak usah spasi, nggak boleh pakai spasi. Ulangan, bilangan, bulat. Oke, ini yes. Kemudian kita udah selesai, aktif, salin. Kita kasih ke grup WA, anak-anak ya. Anak-anak kan punya grup WA, atau kita kan sudah punya meeting ya. Kita kan sudah punya ini ya, Teams ya. Ke grup kelas kita, misalkan Bapak Ibu juga besok belajar Boy gitu ya. Nah, kita bisa masukkan ke grup kelas Teams. Ini timnya saya belum muncul. Ya, suara saya masuk enggak ya? Ada ya, masuk ya? Oh ya, sinyal. Ya, pada intinya itu, Pak Bu, Bapak Ibu, pada intinya seperti itu tentang form dan tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Bu Asis dan Bu Rina. Kalau sama Bu Rina itu sesuainya itu buatannya itu lengkap. Formnya masuk ke sesuai. Formnya di sesuai itu disisipi dengan form. Oke, mungkin seperti itu aja Bu Tri yang saya paparkan. Monggo bisa diambil alih. Monggo Bu Asi kalau ada mau tambahan ya, ini saya tempel di sini gitu ya. Contoh. Nah, gitu ya. Oke. Contoh form. Nah, ini bisa diposting di kelasnya gitu. Diberi perintah, silakan kerjakan. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti yang lain bisa menambahi. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab saja biar lebih enak gitu. Silakan monggo Putri. Ya, terima kasih kepada Bapak Aziz yang sudah menyampaikan materi formnya. Tiba pada sesi tanya jawab. Maaf, Saya ingin ya gimana? Ya, halo? Iya.
Mungkin bisa saya sampaikan sedikit ya Putri. Halo? Iya, gimana? Sedikit menambahkan. Yang pertama tadi mohon maaf karena tadi saya mau memberi contoh, ternyata contohnya di Doa sih. Ya, halo? Halo. Ya, tadi saya keluar sendiri Pak kasih contoh. Iya, tadi saya juga dengar dengan bicara seperti itu. Ngomong sendiri nggak ada yang Kayak saya semalam, Bu. Kasusnya kayak Pak Aziz kemarin ya, mau ngasih contoh sesuai yang sudah jadi malah keluar sendiri nggak kerasa. Jadi saya ngomong sendiri tadi. Mungkin saya sedikit menyampaikan tadi tentang form ya. Jadi mungkin ini ada juga beberapa pertanyaan di chat nanti saya. Halo? Halo. Pak Aziz tetap ya. Saya terlalu keluar sendiri tadi. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa memang kita penyampaiannya kolaborasi. Jadi bertiga itu memang harus ambil bagian masing-masing. Yang survei ya formulir bisa untuk survei untuk misalnya Bapak Ibu mau penelitian tindakan kelas atau mengambil sikap ya, mengambil nilai sikap itu juga biasa diambil di sini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aziz mungkin ya. Pak Aziz, halo. Ya, halo. Halo? Ya, halo. Ya, halo. Halo, ya. Ya. Mau keluar lagi loh Pak, saya ngomong sendiri. Memastikan aja. Ya, tadi mungkin saya disampaikan Pak Aziz pakai skala dan seterusnya. Misalnya ini yang saya bagikan kemarin adalah contoh form yang saya gunakan untuk pakai ini ya, pakai skala ya, skala ya apa sih ya? 1, 2, 3, 4 itu apa namanya? Ya, skala. Skala Likert, ada juga yang menggunakan, nah ini ya. Ini simbolnya misalnya jangan nomor, misalnya pakai bintang gitu ya, tanda bintang juga bisa, atau mungkin nomor bintang gitu ya. Ini masih muter. Kemudian kalau misalnya ini bukan skala, misalnya ada skala Likert, ada yang pakai kriteria gitu juga bisa. Kalau ini untuk gambar ya. Nah itu yang Bapak Ibu kemarin isikan itu adalah. Kemudian setelah selesai itu nanti bisa dilihat hasilnya. Tadi udah belum Pak Aziz? Hasil apa? Nah ini versi komputer, versi seluler. Setelah dilihat nanti bisa. Halo? Halo. Halo? Halo. Halo, halo. Ya, halo. Iya, soalnya sepi nggak ada suara. Iya, mau dimatikan semua. Enggak, aman. Ya, aman. Ya, nanti bisa dilihat siapa-siapa yang sudah menjawab setelah selesai kegiatan ini, setelah ini di-share kepada responden ya. Jadi misalnya ini responnya seperti apa? Mungkin saya contohkan. Nah, ini nanti di sini akan ada jawabannya. Misalnya ini yang sudah menjawab berapa orang, rata-rata waktu untuk menyelesaikan, kemudian statusnya. Nah, tinggal diunduh di sini, dibuka Excel-nya. Ini diklik.
nanti akan ada tampilannya anak-anak yang menjawab gitu ya. Termasuk dengan nilainya. Kalau itu soal pilihan ganda, tadi kuisnya udah apa belum ini? Jadi kalau misalnya soal pilihan ganda nanti bisa diunduh, di analisisnya sudah keluar sekalian. Begitu ya, sama dengan mungkin yang form-form sebelah gitu ya. Seperti itu juga, jadi kita bisa langsung melihat nilainya gitu ya. Kemudian untuk yang Google Quiz ya, Google Quiz juga sama ya, yang kuis. Nah ini ya, ini contohnya saya akan menunjukkan, misalnya ini sengaja saya buat saya buat respon, saya buatkan survei ya supaya untuk, nah ini ya responnya berarti 35 orang sudah merespon atau sudah menjawab survei saya. Nah kita bisa melihat ya, tinggal klik, nanti dibuka di Excel, termasuk nanti bisa diketahui juga kalau untuk penelitian ini sangat menjadi mudah ya, karena nanti, nah ini ya, akan kelihatan juga di sini misalnya, oh ini yang menjawab dari, ternyata ada, saya bagikan ke kelas A, tetapi ada juga dari kelas Brina yang ikut menjawab, misalnya dari kelas Pak Ajis 6, nah ini ada keluar diagramnya sekalian. Termasuk misalnya usia, oh berarti ini peserta yang menjawab itu ada di antara mereka yang usianya masih muda, antara 21 sampai 30 tahun. Ada yang 41 sampai 50 itu 19 orang. Yang di atas ternyata itu banyak yang sepuh juga yang ikut gitu ya misalnya. Jadi nggak muda semua, ini malah didominasi oleh usia di atas 40. Kalau dibilang yang muda-muda saja yang ikut, ternyata enggak ya, di sini juga banyak yang usianya sudah di atas 50. Jadi tidak bisa ini ya, tidak bisa bohong istilahnya. Halo Bu Tri, Bu Asih, bisa lanjut tanya jawab mungkin. Mau pada ngantri itu ada yang angkat tangan, Bang, tangannya sampai capek. Oh iya, 5 menit untuk ini Bu, Pak Ajis, Bu Rina, mungkin ada tambahan dari Bu Rina untuk form. Masih 5 menit. Monggo Bu Rina. Bu Rina, monggo. Yang di speaker lah ya, Pak. Ini apa? Ya. Untuk form kita banyak gunanya untuk membuat baik itu daftar hadir, kemudian tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Ajis, bisa untuk soal, bisa untuk survei. Jadi untuk misalkan pendaftaran siswa baru, kita bisa juga untuk membuat macam-macam data yang kita perlukan kepada siswa. Barangkali untuk di kelas kita nanti karena kita hubungannya dengan siswa, maka kita nanti isinya untuk soal, baik itu berupa kuis maupun berupa form yang tadi bentuknya bisa ada mengisi daftar, mengisi tanggal lahir, kemudian mengisi tingkat kebagusan atau rating pelayanan dari sekolah, misalkan sebagai contoh yang ditampilkan oleh Pak Ajis tadi. Saya kira itu kelengkapan dari saya. Bu Asih barangkali melengkapi lagi. Iya, kalau udah 2:30 berarti tanya jawab. Oh iya. Nah, masih 2 menit Bu, monggo Bu. Kita jadi seperti tadi form ini bisa masuk juga ke SWE, sehingga kita misal mau menampilkan, membuat materi kepada siswa kita, ada materi di dalamnya itu termasuk langsung yang materi itu pakai SWE, jadi utamanya di SWE kita sudah menampilkan materi, kita sudah menampilkan soal-soal, kemudian menampilkan aturan-aturan materi maupun dalam teks maupun video misalkan, maka yang terakhir kita tampilkan form bentuknya ulangan harian.
Jadi itu kalau kita membuat perangkat pembelajaran, kita bisa menggunakan Sway dengan isi yang sudah lengkap. Baik itu dalam bentuk teks, materi, katakanlah Word, kita masukkan ke situ Word, kemudian dalam bentuk Excel misalkan, kita mau menampilkan data-data dalam bentuk Excel juga bisa, kemudian dalam bentuk video tadi, kita misalkan menampilkan video, kita mau menjelaskan mikroskop misalkan, kita menjelaskan dengan video cara penggunaan mikroskop misalkan. Kita ngambil video itu kita ngambil di YouTube atau di channel-channel yang lain, sehingga nanti begitu kita sampaikan ke anak itu akan melihat diklik ada lengkap langkah-langkahnya. Sehingga saya kira besok walaupun kita daring, pembelajaran daring, kita bisa membuat Sway ini lengkap dengan materi, dengan videonya, walaupun mereka tidak ketemu dengan kita. Biasanya kalau materinya cuma berupa tulisan, baik itu dalam bentuk Word maupun dalam bentuk PDF misalkan, anak-anak itu biasanya lebih senang yang tampilan. Sehingga nanti dengan Sway ini diharapkan kita bisa memberi pelayanan kepada anak-anak kita yang berada di rumah untuk bisa mempelajari sesuatu sudah lengkap, walaupun tidak ketemu dengan kita. Cuman kendalanya itu sinyal. Sehingga kalau anak-anak itu katakanlah sinyalnya, kuotanya cuma sedikit, berarti dia membuka videonya uber-uber terus kemungkinan, sehingga itu kelemahan sedikit. Tetapi biasanya anak-anak sekarang itu kalau kayaknya nanti kalau dituntut dengan PJJ, kayaknya anak-anak juga akan cari sinyal. Mungkin orang tua itu walaupun sekarang banyak yang mengeluh kalau di rumah itu pengeluarannya jadi banyak, tetapi kan tetap dia belajar walaupun dengan kuota. Banyak kadang-kadang di kecamatan atau di mana sekarang banyak sekali yang sudah wifi-nya sudah bagus. Saya kira itu untuk ini sudah setengah 3. Barangkali sesi berikutnya adalah tanya jawab. Siapa tahu ada bisa angkat tangan, monggo yang mau bertanya nanti bisa dilanjutkan untuk tanya jawab. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ya, terima kasih kepada Putri. Ya, terima kasih kepada 3 trainer kita yang telah menyampaikan swab dan kemudian juga form. Untuk sesi berikutnya masih ada waktu 29 menit lagi, di mana waktu itu akan kita gunakan untuk tanya jawab, terutama berkaitan dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga trainer tersebut. Untuk yang pertama, kita buka dengan yang mungkin ingin bertanya dengan mengacungkan atau bukan mengacungkan ya, mengangkat tangannya. Ya, di sini ada Ibu Sumiati. Ibu Sumiati, monitor. Ya, Bu Sumiati, monggo. Bu Sumiati, tangannya ada di atas. Mau mengajukan pertanyaan apa, nanti bisa dijawab oleh ketiga trainer kita. Bu Sumiati tidak ada jawaban, berarti kita lihat ke bagian obrolan, ke chat ya. Baik, di situ ada. Nah, itu ada dari Pak Juri Isnaini tadi ketika jam pertama ya. Tadi mengatakan bahwa untuk presentasi pembicara masa nggak muncul tampilan fullnya itu. Jadi terus berikutnya ada juga
Bu Siti Iyana. Untuk slide ini hanya bisa diputar saat kita berada dalam Office 365 saja, atau bisa dijadikan video biasa. Jadi bisa tayang walaupun offline ya, Bu atau Pak ya. Itu. Monggo, apakah Pak Aziz atau Bu Asih atau Bu Rina yang mau menjawab dulu, silakan. Monggo. Langsung saya jawab ya. Untuk Sway itu adalah aplikasi media online. Jadi harus dibuka jika ada jaringan. Seperti itu. Mungkin itu yang setahu kami. Karena aplikasinya memang aplikasi online dari Office 365. Monggo yang lain. Ya, Bu Asia atau Bu Rina mau menambahkan dulu sebelum ke pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa di awal ketika kita akan membuka aplikasi ini, gimana tadi? Bisa dibuka di aplikasi yang lain gitu ya? Bisa ya, tadi kan di-share ke Facebook, kemudian tadi saya praktek yang ngomong sendiri itu saya praktek nge-share ke Facebook, kemudian ke WA gitu ya, kemudian ke Instagram. Kalau anak-anak itu biasanya sukanya IG atau Instagram, itu kayaknya banyak yang punya gitu ya. Jadi bisa di-share ke sana. Ini contoh untuk pembelajarannya ya, saya bisa dilihat ya Bu. Nah, misalnya ini tentang materi penyakit dan penyakit reproduksi pada manusia ya. Nah, bisa dilihat. Ini tadi saya menjelaskan tapi ngomong sendiri ternyata. Ini ada proses spermatogenesis dan sebagainya. Ini udah otomatis ada di sini sampai dengan evaluasinya ada ini teksnya kalau misalnya membutuhkan teks. Nah, ini saya tampilkan videonya misalnya. Saya ambil link video, kemudian ya ini kalau diklik ini nanti video, tapi nanti saya jadi macet ini kalau lagi untuk presentasi di ini kan ya. Nah, ini contohnya banyak sekali videonya ini ya. Nah, ini adalah bentuk ulangan hariannya, link penilaian harian. Kalau saya klik ini berarti nanti seperti yang tadi ditampilkan oleh Pak Aziz gitu. Ya, jadi ini penilaian harian. Tapi kalau saya klik sekarang nanti loading ya. Jadi ini contoh kalau penggunaan dalam pembelajaran. Nah, ini ya. Jadi dari RPP itu yang singkat tadi, 1 lembar kita terapkan di sini. Ya, reproduksi pada manusia apa saja materinya misalnya. Spermatogenesis ini juga video. Ya, ini bentuknya video. Jadi kalau misalnya anak-anak yang kita share misalnya lewat WA bisa, yang penting ada jaringan internet. Jadi bisa digunakan pada saat ada jaringan internet, itu syaratnya gitu aja. Halo? Ya. Halo? Iya. Trauma ngomong sendiri. Ya, ini contohnya nih kalau misalnya saya klik ini adalah video tentang ini. Lah terus ini di mana ngambilnya? Ngambilnya dari internet bisa. Jangan lupa tampilkan sumbernya ya biar tidak dikira plagiat. Ini juga saya ngambil dari internet nih, dari rumah belajar ya. Nah, saya punya pemikiran ini kalau ada Pak Jenal di sana. Tadi malam saya sempat ngobrol online dengan ngobrol dengan Pak Aziz, seandainya ini dilanjutkan karena pelatihan ini sebenarnya ini ibaratnya orang mengenal kulitnya saja, ini jeruk, ini pisang, ini tapi nggak mengenal isinya, mungkin grambyang bagi para peserta. Dan berdasarkan angket yang saya bagikan, itu banyak peserta yang menghendaki ada tindak lanjutnya atau follow up-nya. Nah, follow up-nya supaya bisa diaplikasikan dalam pembelajaran ya di Sway ini mungkin gitu loh. Jadi khusus memang mestinya kalau Pak Jenal ada di situ monitor nggih. Ini mohon maaf karena tadi saya belum bisa bergabung ya. Seperti itu usul saya gitu dari menyampaikan apa hasil monitor, angket. Bu. Ada ya Pak Jenal ya? Halo Pak Jenal. Halo. Pak Jenal lagi ngomong monitor. Ini
kalau bisa membuat seperti ini setiap guru kalau setiap guru satu ya bisa semuanya. Akun saya. Ya? Pak Jenal pakai akun saya. Oh. Oke. Maaf Pak Jenal ini belum bisa bergabung tadi. Takutnya nanti Mbok kalau kebanyakan ini saya satu akun. Ya. Itu ada yang mau halo Pak Jenal. Ini dari hasil ini ya, hasil angket seperti itu. Jadi harusnya memang penelitian SWAY sendiri, OM sendiri, ini sendiri kayak gitu ya. Enggak seperti ini dipadatkan ke breakdown. Ini saya syarat ya. Ini monggo Pak Jenal gimana menanggapi hasil angketnya. Nah, itu akunnya muncul. Monggo Putri. Ya, terima kasih atas jawaban dari Ibu Asi tadi. Ya, ini melanjutkan ke yang berikutnya. Ini Bu Rina mau menambahkan sebentar. Terima kasih Bu Asi. Tadi Bu Asi sudah lengkap sekali bahwa SWAY itu kita bisa untuk pembuatan pembelajaran. Cuman memang yaitu kelemahannya kita tadi pertanyaannya bagaimana apakah bisa dengan cara offline. Jadi kelemahannya ini memang kita harus dengan internet sehingga kalau di tempat saya kuring sana yang lumayan kadang-kadang sinyalnya sulit, maka kadang-kadang itu pada kumpul datang ke kecamatan untuk cari sinyal. Nah, mungkin dengan pembelajaran ini, dengan pemakaian SWAY ini merupakan kendala bagi kami yang di kampung sana karena memang intinya harus dengan internet. Saya kira itu tambahan dari saya. Monggo untuk pertanyaan berikutnya, Putri. Ya, terima kasih Bu Rina yang sudah menjawab atau menambahkan lagi. Ini ada yang bertanya, mengangkat tangannya, yaitu Ibu Tri Puji Astuti. Bu Tri Puji Astuti, monitor. Monggo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bertanya tentang SWAY. Di SWAY saya sudah langsung praktek ketika dijelaskan sama Bu Asi tadi, tapi masih minimalis banget. Sudah saya kirimkan linknya ke Bu Asi. Tolong dibuka Bu Asi. Yang ingin saya tanyakan, apakah SWAY yang saya buat itu ada menu untuk save apa enggak ya? Saya kok enggak nemu. Terus misalnya saya kan buatnya itu di laptop. Tiba-tiba laptop saya mati, apakah otomatis tersimpan di laptop? Oke. Saya jawab? Iya. Nanti ada pertanyaan satu lagi tapi tentang form. Ini dulu dijawab, monggo. Langsung saja Bu, dua-duanya Bu. Karena kita jawabnya kolaborasi. Yang satu tentang yang form. Yang form yang membuat satunya kuis apa namanya? Form sama kuis. Form sama kuis. Form itu angket untuk angket. Angket itu untuk menandai yang bintang itu di opsi bintang itu di mana ya? Saya kok belum ketemu lagi. Mohon dijelaskan lagi. Rating apa ya? Oh iya. Bintang di mana Pak? Rating. Oke. Saya jawab satu-satu ya. Nanti yang lain melengkapi. Untuk SWAY tadi Putri belum saya buka, itu kendalanya saya rasa karena pribadi. Kalau mati ya mati kan. Kalau mati nggak apa-apa. Kalau mati itu sudah tersimpan otomatis. Jadi sudah otomatis tersimpan, tidak usah khawatir. Jadi misalnya nggak usah di save, itu sudah tersimpan sendiri. Gitu. Kalau mau ganti buat lagi berarti gimana? Ya new blank di sebelahnya di new. Sebentar saya tutup dulu. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini ya, ini kosong, yang kosong new blank.
tolong Bu Putri anu ya, interaksi dengan saya kan ini pakai itu kan, pakai Nggak langsung praktek saya. enggak maksudnya ini ya, enggak ada fasilitas save tapi sudah save otomatis. Iya. Kalau misalnya mau membuat baru ya ini sesuai kosong baru atau ini bahasa Indonesia kan tadi. Apa new blank mungkin ya kalau di laptopnya Bu Puji kan using English ya. And your English very well. Iya. Jadi di sini nanti pakai itu, pakai ini ya. Kalau new blank ya udah biasa, nggak buat lagi seperti tadi. Tidak ada fasilitas save karena sudah otomatis save sendiri meskipun nanti ganti laptop ya. Misalnya nih ya, saya tadi kan saya keluar dari akun karena mau memberi contoh, ternyata malah keluar dari akun ya, nggak terasa. Ngomong sendiri tadi saya. Nah ini misalnya tadi ini saya buat ini belum selesai, kan udah tersave. Nah atau ini ngedit yang ini, ngedit yang ini tadi, yang ya udah terus yang tadi ini ya, isi reproduksi. Ini yang kemarin yang coba otomatis tersimpan gitu. Terus pertanyaan kedua tentang apa? Tentang form. Google Form berarti. Bintang kok nggak bisa di opsinya ini. Oh, ada diklik di bawahnya Bu. Di bawahnya itu ada nanti. Yang di bawahnya opsi. Putri tadi ngekliknya yang formulir baru atau yang kuis? Aku formulir ini ya. Formulir baru. Nah ini. Jadi pakai formulir baru berarti di bawahnya. Sebentar. Dari pertama aja nih ya sudah. Yang kedua. Ini yang hari pertama pembukaan. Saya suruh membuat ini enggak ya? Oh belum ya? Belum ada tanda bintang-bintangnya ya? Misalnya saya tambah ya, ini saya ubah lagi nggak apa-apa. Misalnya tambah, di sana tetap itu, tetap muncul linknya tetap. Nah, ini Likert. Berarti kalau pakai skala Likert itu pakai skala ya. Terus kalau ini peringkat. Nah, tadi apa tanyanya? Itu yang penilaian. Nggak muncul. Nah, penilaian ini bintang ini. Simbol, nanti keluar simbol, apa nomor, apa bintang. Kalau nomor berarti angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini bintang. Nah, kalau bagus berarti bintangnya 5. Kalau gitu, jangan lupa memberi keterangan, jangan ujuk-ujuk 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nanti responden nggak ngerti, bisa kebalik. Apik banget nang kene, kok elek banget di sini. Cukup? Hah? Nah ini pertanyaannya di sini kan, misalnya apa pertanyaannya, misalnya bagaimana rasanya gitu. Nyala mau tanya apa misalnya pelatihan ini ya, apakah Anda seterusnya misalnya ya, apakah nah ini misalnya apa Anda tertarik, apa Anda merasakan manfaatnya dan seterusnya, itu nanti kan ada ini, ada responnya dari responden gitu. Nah ini yang saya mau tunjukkan bahwa dari pelatihan ini butuh tindak lanjut atau tidak, saya tahunya ya dari sini. Dan ada lagi fasilitas lain dari form ini, antaranya adalah ketika mengcopy file ini bisa di-copy, klik nanti disalin atau dipindah juga bisa. kayak gue. Salin nanti jadi yang baru. Saya praktekkan dulu. Ya udah, ini otomatis tercopy, gampang banget copy-nya. Jadi saya membuat daftar hadir nggak repot ya. Ini misalnya hari ini tidak mau membagikan ya, tinggal ganti ininya aja nih, yang hari 4 tetap buat. Nah, gitu. Nanti tinggal di share. Ini saya langsung share aja ya. Daftar hadirnya saya share di sini. Nanti hari keempat. Selanjutnya nanti ini angkat ini sengaja angkat ini kan hanya untuk kanolah ya, untuk apa? Latihan aja. Angkat-angkat yang saya berikan itu dari ini saya share. Nah, jangan lupa tadi sudah di link anyone see ya, di setting seperti itu, disalin, nanti saya share di daftar hadir di sini, di apa namanya, di percakapan di sini. Saya share di sini,
Nah, nanti panjenengan isi coba ya, sudah bisa dibuka apa belum? Gitu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ya seperti itu Putri sudah paham? Iya, paham. Iya, terima kasih. Ini daftar hadir hari ketiga ya itu ya. Ya. Itu di keempat ya, daftar hadir. Hari keempat. Hari keempat. Kalau berbatas waktu berarti saya kan tadi biasanya saya kasih batas waktu, untuk kali ini enggak deh, silakan nanti ya. Biasanya saya kasih batas waktu, kalau di luar waktu itu ya nggak bisa. Kemarin kan banyak, saya udah mengisi, ya nggak mungkin kalau saya kasih batas waktu ya nggak mungkin bisa nggak bisa diakses kalau di luar jam itu. Ini ya pengaturan, di settingnya itu. Nah ini saya bahasa Indonesia kan. Nah siapa yang bisa melihat ini bisa merespon terus. Nah ini tanggal mulai, tanggal akhiri. Kalau saya klik misalnya